wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan segenap qadrah dan iradahnya, kembali kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama di dalam majlis ilmu yang baik, yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kebaikan, kemuliaan, keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu tersebut menuntun kita kepada kebaikan, ilmu tersebut menghantarkan kita kepada amal saleh, dan ilmu tersebut juga yang semoga pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi segenap kehidupan orang-orang yang beriman, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk senantiasa ittiba', mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sampai pada bab yang ke-22. Ya, di dalam bab ini kemarin sudah kita sebutkan, berbicara tentang bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk. Bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk. Kemarin ya disebutkan ada istilah at-tuqa'ah, ya, at-tuqa'ah, ya, yang secara harfiah maknanya adalah satu benda yang biasa digunakan untuk bersandar ketika kita duduk. Ya, at-tuqa'ah, yakni satu benda yang biasa dipakai untuk bersandar ketika kita duduk. Ya, contohnya seperti bantal atau yang sejenisnya. Ya, jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika duduk, selain bersandar mungkin ke dinding gitu ya, ataupun ya ke tiang yang ada di masjid ya seperti itu, maka biasanya juga Nabi SAW ketika duduk dia bersandar ya dengan meletakkan tuqa'ah tadi, meletakkan bantal baik pada punggungnya ataupun tubuh sebelah kanan ataupun tubuh sebelah kirinya. Ya, maka ini tidak mengapa. Ya, Nabi pun SAW demikian. Terakhir kemarin sampai pada hadis yang ke-131 disebutkan haddatsana Humaid ibnu Mas'adah qala haddatsana Bishrul ya ibnu Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an abihi qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Qala wa syahadataz zur au qaulaz zur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitaku sakata. Terakhir kemana hadis nomor 131 ini disebutkan Humaid ibnu Mas'adah bercerita kepada kami, ia pun berkata, Bishr ibnul Mufaddal ya bercerita kepada kami, ia pun berkata, Al-Jurairi juga bercerita kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya. Qala, ia pun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian ya aku beritahu, kata Nabi, maukah kalian aku beritahu ya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, kemarin sudah kita sebutkan di mana di antara ya kata pensyarah hadis ini, Nabi sering menggunakan kalimat ini, ala uhaddithukum, ala unabbiukum. Ya, misalkan dalam kalimat hadis ini Nabi menggunakan kalimat ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Dalam kalimat hadis yang lain ala unabbiukum. Ya, kalimatnya ya tidaklah berbeda. Yang dimana kalimat ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata pensyarah hadis ini menunjukkan salah satu metodologi cara mengajarnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ini ya metode yang sangat baik di dalam ya belajar dan pembelajaran. Nabi biasanya melemparkan satu pertanyaan, kemudian direspon oleh para sahabat. Ya, kemudian Nabi menyampaikan apa inti dari pelajaran itu. Makanya kalimatnya ala uhaddithukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan tentang apa itu yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya, dalam riwayat ini ya, atau dalam kalimat yang lain ala unabbiukum bi akbaril kabair, ataupun kalimat hadis yang lain ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi SAW. Ya, jadi Nabi biasa dengan metodologi pembelajaran yang seperti itu. Ya, jadi Nabi memancing respon dari para sahabatnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya, ini sebetulnya metodologi pembelajaran yang sangat bagus, Pak. Ya, bagi kita misalnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen dan sebagainya. Ya, bagaimana ketika kita mengajar di kelas, mengajar anak-anak dan seterusnya. Ya, maka ikuti bagaimana Nabi SAW ya membuat metodologi di dalam belajar. Ya, salah satunya tadi Nabi merespon ya, merangsang para sahabatnya juga untuk ya memberikan reaksi timbal balik. Ya, jadi komunikasinya jalan, Pak, antara si pengajar dengan yang diajarkan. Ya, jadi nggak satu arah. Ya, kan karena ada guru-guru yang mengajar itu satu arah. Ya, gurunya saja atau ustadznya saja yang ceramah. Ya, gurunya saja yang menyampaikan materi, sedangkan muridnya bagaimana? Ya, yang tidur, yang ngobrol, macam-macam. Kenapa? Karena muridnya, siswanya tidak diajak untuk berinteraksi. Ya, ini banyak terjadi guru-guru yang seperti ini. Nah, kita diajarkan bagaimana metodologi Nabi SAW ketika mengajar. Ya, dan Nabi biasanya mengajak para sahabatnya untuk berdialog. Ya, makanya kalimat-kalimat dalam hadis, ya salah satunya dalam hadis ini, ya Nabi mengajak ala uhaddithukum bi akbaril kabair, sehingga menarik respon dari para sahabatnya. Maukah kalian aku ceritakan, aku tunjukkan tentang apa saja yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya, kemudian qalu, para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, tentu saja ya Rasulullah. Tertarik para sahabat merespon apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isyraku billah. Jelas dosa yang paling terbesar adalah tidak lain berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikannya. Perintah terbesar dalam agama pertama adalah tauhid. Ya, maka juga sebaliknya dosa terbesar dalam agama adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua kata Nabi wa uququl walidain, setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua.
Makanya dalam surah Al-Isra disebutkan perintahnya dua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua, perintah terbesar pertama apa? Alla ta'budu illa iyyahu, tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Artinya apa? Tauhid. Dan yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Bahkan orang tuanya non muslim sekalipun, ya, kita terlahir misalnya dalam keadaan non Islam, ya, kemudian dapat hidayah masuk Islam, orang tua masih dalam keadaan non Islam, ya, bagaimana sikap kita? Tetap, ya, agama memerintahkan kepada kita, walaupun orang tua kita ya berbeda keyakinan dengan kita tetap diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Namun ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, disitulah terputus, tidak boleh lagi. Makanya suka ada orang bertanya, bagaimana Ustaz, orang tua saya mati dalam keadaan non Islam, dia Nasrani misalnya, bolehkah saya mendoakan ampunan dan keselamatan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Apa jawabannya? Haram, tidak boleh, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, sebagaimanapun Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan pamannya, bahkan mendoakan kedua orang tuanya, ya, ampunan, karena kedua orang tua Nabi termasuk pamannya Nabi Abu Talib, ya, mereka semua mati dalam keadaan musyrik, mereka mati dalam keadaan ya tidak menerima Islam, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, makana li nabiyyin ayastaghfiru lil musyrikina, ya, dan tidak boleh bagi Nabi untuk beristighfar, memintakan ampun, ya, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Tidak boleh bagi Nabi memintakan ampun kepada keluarga-keluarga terdekatnya, ya, setelah datang petunjuk kepada mereka. Nabi sudah datang, Nabi sudah perintahkan, Nabi sudah ajarkan tentang tauhid, ya, namun kemudian ada yang menerima, ada yang tidak. Maka ada orang yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun itu adalah uli qurba, kata Allah, keluarga yang terdekat. Keluarga terdekat itu kan bisa orang tua, bapak, ibu, bisa paman, bisa bibi, bisa kakak, bisa adik. Itu keluarga terdekat, kakek atau nenek, itu uli qurba maknanya, ya. Maka Allah melarang bahkan kepada Nabi pun SAW untuk mendoakan ampunan kepada orang tua atau kepada keluarga terdekat yang mati dalam keadaan musyrik, ya, jelas ya. Jadi tidak boleh, ya, masih hidup kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua yang non Islam sekalipun. Tapi kalau sudah mati, selesai. Tidak boleh bagi kita untuk mendoakan mereka, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan ya tidak menerima Islam. Tayyib. Qala wa jalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqian. Kemudian dikatakan saat itu Nabi SAW sedang duduk. Nabi menyampaikan pesannya tadi, ya, tentang dosa-dosa besar itu, ya. Nabi menyampaikannya saat itu dalam keadaan duduk. Wa kana muttaqian, yang duduknya Nabi itu muttaqian, bersandar, ya. Makanya tadi disebutkan di awal adalah at-tukaah, yakni satu benda yang biasa digunakan untuk bersandar ketika duduk, membantu bersandar ketika duduk. Seperti apa? Bantal, ya, di sofa kita, di kursi, ya, biasanya, ya, selain ada sandarannya ditambah lagi ada apanya, Pak? Ada bantal, kan begitu, ya, untuk, ya, menunjang ketika kita duduk, ya. Jadi kita tidak pegal badannya, lebih enak ketika duduk. Misalkan di kajian-kajian biasa tuh bawa tuh, ada bapak-bapak yang sudah senior tuh, ketika kajian itu biasa bawa kursi lipat tuh, Pak, ya, sering lihat kan tuh bawa kursi lipat, ya. Jadi dijajarkan di depan, mereka duduk sambil bersandar mendengarkan kajian dari para ustadz, ya, nggak apa-apa yang seperti itu. Nabi pun demikian, ya. Makanya dalam pembahasan bab ke-22 ini, ya, jadi Rasulullah SAW duduk bersandar dan Nabi suka menggunakan bantal tadi, ya, at-tukaah tadi, ya, ketika sedang duduk. Dalam menyampaikan hadis tadi tersebut pun Nabi menyampaikannya dalam keadaan duduk bersandar, ya. Taib. Qala, kemudian berikutnya wa syahadataz zur, yakni bersaksi dengan kesaksian palsu, au qaulu zur, atau ucapan-ucapan dusta,
Termasuk juga dosa-dosa yang besar adalah seseorang yang suka bersaksi dengan kesaksian palsu, atau berucap dengan ucapan palsu, ucapan dusta. Ya, itu termasuk kabair. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulaha hatta qulna laitatu sakata. Kemudian ya ayah Abu Bakrah pun kembali berkata, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang sabda beliau. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Pentingnya isi dari pesan Nabi tersebut. Nabi mengulang-ulang terus, ya, kata ayahnya Abu Bakrah, famazala Rasulullah SAW yaqulaha. Nabi mengulang-ulang terus ucapannya, diulang-ulang lagi, hatta qulna laitatu sakata, sampai kami berharap mudah-mudahan beliau sallallahu alaihi wasallam segera berhenti. Para sahabat juga kasihan melihat Nabi mengulang-ulang terus ucapannya, ya, karena memang jelas kata pensyarah hadis ini menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang penting yang memang ingin disampaikan pesan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang Pak, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Makanya ketika ada orang Nasrani mengatakan apa, ini orang Islam tuh bawel-bawel katanya Pak, di mana-mana ceramah, di mana-mana dakwah, ya, di mana-mana kajian, nggak bisa diem banget ya, berisik tahu nggak? Mereka bilang begitu Pak. Saya tanya sama antum semua, ya, bisa nggak orang Islam itu diem Pak? Nggak bisa, nggak mungkin kita orang Islam itu diem, tidak menyampaikan sesuatu. Kenapa? Karena hakikatnya yang namanya dakwah itu adalah nasihat. Karena memang hakikatnya ad-dinu an-nasihat, agama ini nasihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin nasihat ini bisa tersebar kepada seluruh umat manusia kalau tidak disampaikan? Allah yang perintahkan kepada kita untuk menyampaikan, Nabi yang mencontohkan kepada kita untuk menyampaikan, karena agama ini nasihat. Nggak bisa. Jadi kalau orang mengkritik kita, katanya orang Islam berisik, katanya orang Islam dikit-dikit kajian, ya mungkin yang berisik itu yang kajiannya salah kali Pak, sudah tengah malam tapi masih berisik gitu kan, ya, pakai apa namanya, toa gitu kan, toa masjid dipakai, ya, buat acara-acara mereka. Mungkin gara-gara sebahagian oknum lah, ya, dari kaum muslimin, akhirnya seolah-olah kita semua yang bersalah. Kan suka kita tahu ya Pak, ya, barangkali di tempat tinggal antum gitu suka ada yang ngaji itu sampai tengah malam Pak, ya, mending yang dibahas apa gitu nggak ngerti juga saya. Harusnya kan dia istirahat, dia tidur, sehingga pertengahan malam dia bisa gunakan untuk sholat malam. Ini ngaji sampai tengah malam, ya, cuma apa, nyanyi-nyanyi saja, pukul-pukul rebana saja. Ada yang begini kan begitu. Mungkin gara-gara sebahagian perbuatan orang-orang ini, akhirnya apa, kita dibenci gitu kan oleh umat-umat agama yang lain. Tapi kalau untuk berhenti memberikan nasihat tidak mungkin, karena hakikatnya agama kita ini adalah agama nasihat. Ya, nasihat itu perlu disampaikan. Makanya Nabi selalu menyampaikan kepada para sahabatnya. Bahkan dalam hadis yang tadi, Nabi berulang-ulang, nggak berhenti-berhenti menyampaikan terus, sampai-sampai para sahabat pun, ya, tadi yang menginginkan, kami berharap Nabi berhenti mengucapkan itu. Kasihan Nabi mengucapin terus berulang-ulang. Tapi itulah semangatnya Nabi SAW di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan nasihatnya kepada para sahabatnya. Taib. Berikutnya hadis yang ke-132. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Syarih an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaki'an. Ini juga adab Pak dari Nabi SAW. Qutaibah ibnu Sa'id bercerita kepada kami, ia pun berkata, Syarik bercerita kepada kami dari Ali ibn al-Aqmar dari Abi Juhaifah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala aqulu muttaqian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun aku tidak pernah makan itu sambil bersandar. Adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan itu enggak sambil bersandar, ya, sambil senderan, ya, apalagi, ya, makan sambil rebahan Pak, ya, bersandar yang posisinya itu sudah seperti setengah rebahan gitu, ya, karena ada orang makan biasanya kalau liburan di rumah, ya, sofanya empuk gitu kan, di depannya ada TV besar, biasanya gimana tuh Pak,
ya kadang setengah tiduran gitu kan, sandar, kemudian sambil makan snack, nonton TV. Ya, itu kan kebiasaan orang banyak yang seperti itu gitu. Ya nggak boleh. Nabi SAW tidaklah pernah Nabi mengatakan tidaklah pernah adapun aku tidak akan makan dalam keadaan bersandar, kata Nabi SAW. Ini kan apa? Adab. Juga dalam berikutnya dikuatkan kembali, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdiin qala haddatsana Sufyan an Ali ibnu al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqul qala Rasulullah SAW ala aqulu muttaki'an. Dikuatkan kembali, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dia berkata, Sufyan ia bercerita kepada kami dari Ali ibn al-Aqmar, ia pun berkata, sami'tu Aba Juhaifah yaqul, aku mendengar Aba Juhaifah pun ya berucap, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la akulu muttaqian, aku tidaklah akan makan dalam keadaan bersandar. Ya, kata pensyarah hadis ini jelas yang dimaksud oleh Nabi mengajarkan adab kepada kita, kesopanan. Karena ya orang yang makan dalam keadaan bersandar, apalagi ya setengah tidur gitu Pak tadi ya, apalagi ada orang yang sampai makan sambil tiduran, ya bersandar saja tidak Nabi, apalagi makan sambil tiduran, ya. Naam. Yang dikatakan dalam pensyarah hadis ini, maka perbuatan yang seperti ini pertama jelas adalah ini menunjukkan sikap kesombongan. Ya, sikap kesombongan, ya. Kata pensyarah hadis ini, posisi makan orang yang dalam keadaan bersandar itu merupakan sikap yang biasa dilakukan oleh orang-orang sombong. Antum lihat Pak, para kaisar-kaisar, para raja-raja dahulu, ya, atau antum mungkin bisa saksikan di tayangan film-film biasanya, film-film tentang sejarah perjuangan Nabi SAW, bagaimana digambarkan di situ misalkan Raja Persia, Raja Kisra, Romawi, ya, atau raja-raja yang lainnya. Bagaimana coba Pak keadaannya? Ya, sering kan sambil apa? Sambil sandar gini kan? Wah, didampingi oleh selir-selirnya sambil dikipas-kipas gitu kan. Kemudian makan anggur, buah-buahan segala macam. Ya, sambil apa? Bersandar tidak? Sambil sandar. Ya. Dan Nabi menghindari perbuatan yang seperti itu. Walaupun Nabi statusnya seorang presiden, tidaklah beda dengan seorang raja Pak saat itu. Nabi juga ya seorang pemimpin, ya seorang petinggi jelas, tapi Nabi SAW tidak mencontohkan perbuatan itu, ya karena jelas kata pensyarah hadis ini Nabi menghindari hal itu. Kenapa? Alasan utamanya salah satunya karena posisi sandar, apalagi dilakukan ketika makan, ini adalah biasa dilakukan oleh orang-orang sombong ya sejak zaman dahulu, dan biasanya identik orang-orang sombong itu adalah para penguasa maksudnya. Ya, para penguasa, ya dari raja-raja, perdana menteri dan yang sejenisnya. Ya, naam. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad di sini, ya, maka yang baik adalah ketika makan duduklah dalam keadaan bersila, ya. Duduk dalam keadaan badan yang tegap, ya, tidak bersandar pada sesuatu, ya. Jadi punggung agak terlentang gitu, Pak. Punggungnya agak terlentang, baik terlentang ke belakang ataupun ke samping, ya. Ini juga yang menghambat proses pencernaan makanan, Pak, kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Mencegah proses pencernaan makanan masuk ke dalam perut. Makanya juga yang dilarang oleh Nabi SAW kebiasaan orang yang setelah makan kemudian langsung berbaring atau bahkan tidur. Ada, ini sesuatu yang dilarang. Ini bukan ya ciri khas seorang muslim. Ya jangan Pak, makan sambil bersandar tidak boleh. Bersandarnya maksudnya bersandar yang berlebihan ya. Ya, jadi sampai sudah hampir terlentang ke belakang gitu, atau bersandar ke sebelah kanan atau kiri. Ya antum bisa terbayang lah bagaimana raja-raja dahulu gitu kan. Ya, mereka di atas singgasananya, di atas dipannya, mereka duduk sambil bersandar misalkan gini kan, ya samping, kemudian disuapin makanan. Nggak boleh yang seperti itu. Nabi SAW menghindari. Aku nggak pernah makan dengan cara yang seperti itu. Ya, nggak boleh. Ya, Nabi tidak menginginkan dirinya dan umatnya ya mengikuti perbuatan orang-orang kafir.
Nggak mau Nabi SAW, nggak boleh. Karena memang bahaya Pak, tidur sambil makan sambil bersandar tadi juga ya, selain mengganggu pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan yang paling terpenting adalah perbuatan itu adalah identik biasa dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Ya, para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, perdana menteri, ya, kaisar-kaisar dahulu, para raja-raja, ya, mereka biasa makan seperti itu. Ini menunjukkan kesombongan. Nabi SAW tidak sedikit pun menginginkan dirinya dan umatnya sama dengan perbuatan orang-orang musyrik. Ya, banyak contohnya Pak. Satu ketika Nabi datang masuk ke masjid, para sahabat berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya karena Nabi masuk ke dalam masjid. Kira-kira Nabi suka atau marah Pak? Ya, Nabi apa? Marah. Ya, Nabi SAW sampai ya menyebutkan, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian, ya, in khiftum anifan, ya, hampir-hampir kalian tadi melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir, ya, yang biasa identik dilakukan oleh orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Ketika raja-raja mereka masuk, mereka bangun berdiri untuk menyambut kedatangan mereka. Ya, kata Nabi SAW, fala taf'alu, jangan kalian lakukan perbuatan itu. Gak boleh, kata Rasulullah. Ya, tapi kalau kita kan sekarang enggak Pak. Ya, kita baru jadi ketua RT di lingkungan rumah kita aja, begitu kita masuk, ya, ke ruangan gitu kan, orang-orang nggak berdiri, kita udah apa? Jengkel, marah gitu kan, merasa tidak dihormati. Nggak boleh yang seperti itu. Ya, tidak boleh. Ya, ini menunjukkan apa? Nabi SAW tidak ingin, ya, perbuatan kita dan umatnya, ya, mengikuti perbuatan orang-orang, ya, Yahudi dan Nasrani.